Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Rasulullah wa ala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bapak Ibu, pemuda-pemudi Mushola Sabilul Mustaqim yang insya Allah dimuliakan Allah, kita memulai pagi hari ini kajian duha. Jadi kita akan melaksanakan agenda iktikaf itu sampai 3 hari ke depan. Yang menyenangkan, santri itu mandiri. Ya, santri itu makannya mandiri. Jadi nggak begitu membebani. Kalau laki-lakinya memang kita kan komitmen. Udah tadi malam nasi padang ya. Jadi santrinya kalau mandiri ya jangan meli. Nah, karena udah ada yang memasak kalau di santri kan. Nah nanti sore kita kemarin saya pesan sama Putri sibuk banget sih. Putri ini mantap karir ya, jam terbangnya tinggi juga. Nanti sore mau kemana Bu ya Putri ya? Putri junior bisa. Ada Putri kan? Jadi yang Putri nolak merasa jadi kan. Oh yang bukan sama. Ya kita nggak bisa menolak kalau udah. Tapi insya Allah pokoknya etika nggak usah khawatir, makan udah ada yang menyediakan. Pokoknya 10 hari terakhir Rasulullah itu selalu mengencangkan ikat pinggang dan banyak berdiam diri di masjid sampai meninggalnya beliau, dan kemudian istri-istri beliau melanjutkannya. Jadi itikaf ini memang disunahkannya 10 hari terakhir. Nah, karena kita yang tidak seperti Rasulullah, ya kita 3 hari. Daripada tidak sama sekali Pak Kemarin. Ya, kalau kemarin kita uji coba juga karena nggak ada santri waktu itu ya sedikit juga di Ramadan kemarin baru Wahyudi, Muklis, terus kemudian Om Anton. Om Anton itu rajin tuh Om Anton. Tapi hari ini kayaknya Om Anton di Jogja, jadi ya tidak bisa menemani. Jamaah Sabilul Mustaqim yang selalu dimuliakan Allah, jamaah iktikaf. Ini jadwal saya memulai dengan kajian duha. Kita nanti akan membahas tentang masjid dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian nanti malam itu ada Ustazah Afifah tafsir Quran. Ini setelah tarawih ya. Setelah tarawih nanti ada kajian tafsir Quran. Kemudian nanti sore itu Pak Haji Soban menyampaikan tentang pendidikan spiritual dan manajemen komunitas. Terus Pak Soban nanti ikut berbuka tapi ulang karena lagi ngurus santri juga. Kemudian besoknya pagi dua seperti ini ada Mas Dwi. Nanti Mas Dwi akan menyampaikan tentang pemberdayaan masyarakat dan social mapping. Bagaimana sih pemetaan? Social mapping itu memetakan wilayah, pemetaan wilayah. Kemudian dan bagaimana pemberdayaan masyarakat. Karena tema itikaf kita adalah Islam dan pemberdayaan masyarakat. Tema kita Islam dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita selain juga belajar tentang bagaimana kajian-kajian keislaman ditambah dengan adanya kajian-kajian tentang pemberdayaan. Bagaimana pemberdayaan itu intinya kita saling menguatkan, empowering, saling memberikan power, ya kan? Pemberdayaan di mana orang-orang makin punya daya. Jadi bukan diberdayai gitu. Kalau demokrasi kita itu kan masih memperdayai, ya kan? Datang 5 tahun sekali, besok nggak datang lagi. Janji mau bantu musola, besok nggak bantu lagi, nggak bantu, itu memperdayai.
Tapi kalau kita ini berangkat dari hal yang sama, kita bareng-bareng dari sesuatu yang tidak ada kemudian diupayakan, diinovasi, dikerjakan secara bersama-sama. Itulah ciri pemberdayaan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah juga. Kemudian ada Ustaz Rinanto itu nanti malam besoknya lagi menyampaikan tentang tafsir Quran surat Al-Qadar. Kemudian ada Mas Ahya besok sorenya menyampaikan tentang ekonomi kreatif dan jenama lokal. Jadi santri ini juga harus belajar tentang skill ya, terutama skill digital. Dan inilah ciri pesantren wirausaha. Bagaimana kita belajar terkait dengan dunia yang berubah total. Ada yang tahu Bima ya? Bima di TikTok ya. Nah, itu kan viral hari ini. Sampai Pak Gubernur itu menutup komentar Instagramnya. Jadi Bima ini mengkritik Lampung yang jalannya jelek dari Australia. Anak Petro ternyata. Sekolahnya di Metro di Semanda. Oh Semansa ya? Oh kuliahnya di Semansa. Apa temanmu? SMA-nya alumni Semansa. Semansa ya? Ubay. Iya. Ubay BK. Terus kemudian Minggu nanti ada materi tentang Islam, perempuan dan lingkungan. Insya Allah disampaikan istri saya. Kemudian malamnya itu ada Ustaz Taufik Hidayat. Nah, ini dari Mesir, alumni Mesir. Ini surat Al-Ikhlas. Kemudian nanti ada terakhir sore Mas Mustika itu ada materi integrasi gerakan media. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, teman-teman pemuda, saya memulai dengan materi tentang masjid dan pemberdayaan ekonomi. Posisi musola kita ini musola yang sebenarnya menarik, kecil, tapi elit. Nah, musola ini tuh kecil tapi elit. Secara bangunan kualitasnya luar biasa. Ya, kan? Kemudian kita juga ditopang oleh satu sistem pendidikan komunitas. 4 tahun ini kita banyak sekali menghadirkan orang-orang dari mana saja untuk belajar di kampung kita. Ada yang sekolah desa, ada yang sekolah perempuan, ada yang hafal Quran Indonesia, ya kan? Ada mbak cantik dari Kota Bumi, dari Waikana, dari Papua Nugini belajar di sini kan, belajar Al-Quran. Itu kan menunjukkan bahwa kampung ini adalah kampung pendidikan. Hah? Abil lu dari Losodadi aja ke sini belajar. Artinya menunjukkan musola ini sudah menjadi tempat orang untuk belajar secara informal. Nah, iktikaf ini juga bagian dari cara kita belajar. Bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi belajar bisa di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, Sabil Mustaqim ini menarik. Sebuah musola yang bisa melahirkan pasar. Jadi dengan kas musola waktu itu nekat meminjamkan kasnya kepada emak-emak, dan alhamdulillah catatan Pak Haji Soban kemarin sebelum kita berangkat ke IKEDI, uang masuk ke kampung ini sudah mencapai 10 miliar. Luar biasa. Tapi duitnya ya tidak kita pegang sendiri-sendiri. Duitnya kan tidak pegang utuh ya, tapi dipegang emak-emak dan habis untuk beli kebutuhan sehari-hari juga. Bahkan kampung ini sekarang sudah ada homestay, ya kan? Saya mulai berpikir menuju 5 tahun Payuni harus mulai standar homestay-nya itu ke depan. Bismillah kita berjuang untuk bisa dipasang AC semua. Namanya mimpi kan? Ya Pak Komarudin. Dulu Pak Komarudin itu juga
belum buka homestay sekarang. Pak Kemarau lah yang berani buka homestay. Selain Pak Manton ya, kalau Pak Manton wajar Pak, duitnya banyak. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya Pak Manton itu seperti hotel. Jadi kamar dua depan, kamar tengah itu juga persis dan partisinya udah persis masuk hotel. Jadi ada TV-nya, ada air panasnya, ada AC-nya, toiletnya toilet duduk di dalam kamar. Terus kemudian tempat tidurnya juga spraynya itu spray hotel gitu. Nah, dan murah sekali. Senin sampai Jumat 150.000, kalau Sabtu Minggu itu 200.000. Dan sudah banyak orang mampir dari Papua, benar sudah mampir, tapi bukan Papua begini. Kalau Papua begini luar negeri kan gitu. Bahkan ada yang dari Kendari, Bengkulu, nah Pak Kemarau itu pernah Bengkulu, Solo. Nah ini menunjukkan bahwa bukan hanya pasar yang sedang dibangun, tapi ada juga homestay. Terus kemudian kita juga ke depan ingin mendorong munculnya meeting room. Meeting room tahu ya? Meeting room itu bagaimana ruang-ruangan kecil itu disewa untuk rapat. Kayak seperti sampingnya Pak Soban ini diwakafkan untuk teman-teman komunitas. Silakan mau diubah seperti apapun. Ke depan juga saya pengen ini dipasang AC. Dari mana duitnya? Kalau Allah sudah kun fayakun, ya nanti udah Tuhan yang kirim AC itu, bukan urusan kita lagi. Takbir. Takbir. Gue takbir. Allah. Ini nyedot asen mana? Oke, yang ketiga adalah sosial. Alhamdulillah, payung itu luar biasa. Payung itu luar biasa. Setiap hari Jumat, mak-mak itu melaksanakan Jumat berkah dari kantongnya mak-mak sendiri. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dan itu muncul atas kesadaran bahwa mak-mak menyadari sebagai bagian dari ta'adus binikmah. Ya kan, mak-mak punya rezeki lalu kemudian setiap Jumat komitmen iuran, ayo kemudian diberikan kepada tetangga-tetangga yang lain. Kemudian gotong royongnya mak-mak luar biasa. Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu setelah gelaran, dan kemudian kegiatan-kegiatan sosial lain. Oh ya, Payung ini sekarang ada UPZ, unit pengumpul zakat. Ini juga gerakan sosial juga. Jadi Basnas Kota Metro itu memberikan izin resmi kemarin tanda tangan dari Ketua Basnas Kota Metro bahwa Payung ini itu ke depan bisa mengembangkan beasiswa untuk mahasiswa, kemudian zakat mal pengusaha-pengusaha, zakat profesi, kemudian bagaimana Payung ini juga bisa mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang lain dalam bentuk gerakan sosial, tapi kemudian sosial entrepreneurship. Jadi sosial, tapi kemudian lebih menekankan ke kegiatan ekonomi. Terus yang keempat terakhir adalah budaya. Apa itu budaya? Kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebagai bagian pembudayaan. Orang yang rajin bangun pagi biasanya lahir dari orang tua yang memang rajin bangun pagi. Anak yang rajin tekun itu biasanya juga lahir dari orang tua yang tekun. Maka pendidikan itu tidak cukup hanya di sekolah atau di perguruan tinggi. Orang bisa sholat itu biasanya juga karena tradisi keluarganya sholat. Nek bapaknya ora sholat, biasanya anaknya nggak sholat. Maka kita yakin bahwa musola Sabilil Mustaqim harus menjadi budaya. Nek orang berkegiatan di Sabilil Mustaqim, kalau orang enggan berada di musola, berarti dia tidak menjalankan kebudayaan. Nah, bagaimana orang ke masjid, orang ke musola ini sudah jadi bagian budaya? Kalau tidak itikaf, dia malu. Itu bagaimana kalau sudah jadi budaya? Padahal sarjana
apa namanya Siap. KPI, ya kan? Tapi semalam lupa tidak ITK. Ya, tapi alhamdulillah hari ini ikut ITK. Jadi semalam tidak makan ayam. Tapi ya kemarin omsetnya kayaknya tinggi, jadi nggak masalah makan ayam. Mas Edi gitu ya. Dari dalam dada saya senang sekali karena semalam saya nggak piye kayak di teko ya, tapi alhamdulillah ternyata dia nggak buka WA malam itu, ketiduran. Kita harus visualisasi. Nah, Bapak Ibu jamaah masalah mustaqim mudah-mudi, ini kita lihat 4 tahun yang lalu, musola 4,5 tahun yang lalu musola kita seperti ini. Ya, ini sampai-sampai belum tahu ini, belum menginjakkan kaki di tempat seperti ini ya. Ini dulu pelang kita kayu, akhirnya ya karena letih, lesu, jenuh, dia roboh, ya kan? Sekarang diganti besi apa spandek. Nah, before ini sebelumnya, after seperti ini. Mati. Hilang. Enggak, belum nggak disentuh. Oke, afternya seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana saya ingin mengatakan gini, batas pikiranmu adalah batas capaianmu. Kalau kita membatasi pikiran kita, berarti kita membatasi capaian kita. Sebenarnya kita tidak pernah merancang bahwa masjid kita, musola kita akan sejauh ini, kita tidak pernah merancang. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang baik, orang-orang yang yakin bahwa musola itu menjadi tempat peradaban. Musola sebagai tempat belajar, tempat pendidikan, tempat ekonomi, tempat sosial, tempat budaya. Sehingga kita tidak tahu kok tahun depan misal lantai 2 kita itu bisa untuk bioskop. Misal karena kan ada yang juga bisa jadi tidak setuju. Enggak, tapi itu tadi batas pikiranmu adalah batas capaianmu. Muslim United, Masjid Muslim United buktinya punya bioskop film-film Islam keren banget. Atau misal lantai 2 itu adalah khusus tempat perempuan. Jadi kalau tahun depan itikaf perempuannya di atas. Nah, itu kan keren banget tuh. Jadi orang yang pelakar ngorong yang kayak emang begini kan. Jadi saya wedok ngorong, saya malah ngorong gitu kan. Tapi nggak apa-apa karena belum ada duit, jadi tapi kebetulan misalnya dibangun bagus. Kemudian ada toiletnya juga, atau kemudian seperti masjid yang ada di Solo, di Sragen, Masjid Al-Falah, itu luar biasa. Masjidnya ada tempat tidur kasur, kemudian ada tempat tidur kasur juga. Orang dari luar boleh tidur di situ. Sebelum tidur dia ditanya, Pak, besok mau makan nasi goreng? Apa mau makan bubur ayam? Wah, kayak gitu. Jadi masjid musola sudah jadi tempat melayani orang. Nah, kita nggak tahu mimpi musolanya ke depan seperti apa, atau kemudian musola ini ke depan punya ATM beras. Kemarin Pak Amirul mau minta titis, jadi siap sebenarnya. Tapi ternyata begitu lapor lagi harganya 40 juta. Terus akhirnya Pak Amirul sudah usah lah ini, nggak usah mahal itu 50 juta. Tadinya mau dibeli beneran kalau ini. Oke, cukuplah seseorang disebut memiliki tanda munafik jika ia adalah tetangga masjid namun tak pernah terlihat di masjid. Ibrahim Nakhai. Jadi kita itu sebagai seorang muslim bukan hanya muslim KTP. Kita yang hidup di samping-samping masjid seperti ini, ya kalau sekitar masjid itu berarti ya Pak Umaru. Pak Umaru nggak pernah terlihat, berarti saya dan Pak Umaru itu bagian dari orang munafik ternyata. Ya inilah anggotanya masjid Pak. Ya, terus kemudian Edi, ya kan saya masuk masjid juga Edi kan gitu kan. Jadi ya kita berjuang lah. Kita tidak ingin mengatakan munafik ke orang lain, kita ingin mengatakan munafik ke kita saja. Kenapa? Karena ini bagian dari kesadaran bahwa berislam itu proses. Tidak boleh kita gampang mengkafirkan, gampang memunafikan, itu tidak boleh. Tapi yang kita mulai adalah kita binafsi dari kita dulu.
Bahwa ini hal yang penting bahwa kita yang hidup di sekitaran masjid, sekitaran musola ini harus menghidupkan musola. Sama halnya pesantren. Nah, karena kita udah ada pesantren. Kata Kunto Wijoyo, pesantren itu awalnya dibangun oleh warga desa. Saat besar membangun tembok pemisah dari desa. Itu terjadi fenomena di desa-desa itu. Kalau ini kan pesantren tidak dibangun kita, Pak. Dibangun pengusaha. Ya mestinya tidak bangun tembok, gitu kan? Karena memang yang punya juga tidak tembok. Kenapa tidak bangun tembok? Supaya pesantren itu terbuka, memberikan manfaat, memberikan nilai, memberikan pengajaran kepada anak muda, sehingga dia jadi rumah bagi siapapun, jadi tempat bagi siapapun, tidak boleh dibatasi. Dan ini menjadi catatan penting supaya pesantren, musola dan sebagainya itu memberikan ruang bagi siapapun untuk tumbuh. Nah, ini ada berikut 25 fungsi masjid di masa Rasulullah, tapi tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Di Google banyak, tapi sebenarnya poinnya adalah di zaman Rasul, masjid itu memang bukan hanya tempat untuk sholat saja. Di zaman ini dari Profesor Nasaruddin Umar data ini, bahkan di zaman perang itu tempat perawatan perang, zaman perang tempat latihan militer, untuk tempat santunan sosial, penyampaian informasi, tempat rapat. Bahkan di sekitar masjid juga ada tempat belajarnya. Kemudian ada penginapan bagi tamu luar kota. Itu sudah benar tuh, Masjid Al-Falah berarti kan benar. Bahkan tempat pelatihan salon kecantikan. Jadi kaum wanita di masa itu ternyata juga belajar juga tentang bagaimana skill-skill lah. Tempat latihan bela diri, tempat pengurusan jenazah, tempat mendampingkan orang bersengketa, tempat penitipan barang, balai pertemuan, pendayagunaan anak-anak masjid untuk azan Bilal. Masjid menjadi tempat ya sebagai pusat pemerintahan. Nah, saya masih ingat karena saya pakai foto ini Pak Sobat itu mengatakan pemberdayaan itu sebagai jalan dakwah. Tadi kan materinya tentang pemberdayaan ekonomi masjid dan pemberdayaan ekonomi. Apa sih pemberdayaan itu? Pemberdayaan itu adalah suatu kegiatan di mana orang-orang itu berkumpul setara, bergotong royong satu sama lain untuk menciptakan suatu perubahan dengan membuat orang-orang itu makin punya daya, dengan membuat orang-orang di sekitar itu makin punya power. Makanya kalau dalam bahasa Inggris namanya empowering, kalau dalam bahasa Indonesia namanya pemberdayaan. Jadi bukan diberdayai. Misalnya didirikannya pasar, ternyata pasar itu jadi milik seseorang. Ada itu, kita sebut aja pasarnya Fulan di metro sana. Itu karena dia toko, dia bikin pasar, dia merasa pasar itu milik dia. Itu bukan pemberdayaan, itu namanya memperdayai. Bahkan sampai ya orang-orang akhirnya jadi tidak merasa memiliki itu pasar. Tapi tidak dengan payung. Payung itu dimiliki oleh semuanya. Siapapun boleh bergabung, nggak dagang pun boleh gabung. Di sini kita sama-sama belajar bukan hanya kegiatan ekonomi, tapi ada pesantren, wirausaha, ada gotong royongnya, ada sedekahnya. Bahkan sedekahnya mama ini macam-macam. Ada sedekah 2000-an untuk sosial, ada iuran kambing. Nanti ulang tahun itu motong kambing. Berapa ya Bu terkumpul ya? 5 juta. Nanti Oktober insya Allah terkumpul 10 juta. Amin. Kemudian ada infak ke musola, ada kas yang dipegang oleh pedagang untuk beli cat macam-macam. Itu menunjukkan bahwa pasar ini dimiliki oleh semuanya. Dan tidak ada tukang pala, karena di pasar lain ada tukang pala. Ya kan, di pasar lain itu penggeraknya minta salam. Jadi masuk ke kantong penggerak. Kemarin saya kasih tahu kan, itu caranya. Caranya adalah semua orang itu silahkan dapat duit tapi dengan cara dagang. Tidak boleh minta yang salah kemudian dimasukkan ke kantong sendiri. Nah inilah sebagai pemberdayaan, kalau kata Pak Sobat sebagai jalan dakwah.
Jadi dengan pemberdayaan ini kita tuh juga berdakwah. Jadi bukan hanya ngomong tok gitu loh. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya ceramah. Jadi dakwah itu bukan hanya ngomong, dakwah itu bukan hanya ngandani, tapi dakwah itu kita ikut membangun bersama masyarakat, menikmati dinamikanya, tentu konfliknya juga dinikmati, kekurangannya dinikmati, kelebihannya dinikmati, sehingga muncul sebuah pendidikan di situ, proses anak muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Nah, ini yang saya kumpulkan bagaimana kita menyebutnya sebagai SROI, Social Return on Investment. Ini gambar wajah sebentar lagi, bahwa kegiatan-kegiatan di payung itu luar biasa. Kalau diuangkan itu nilainya bahkan tidak bisa digantikan dengan uang. Contoh, ada pesantren Wirausaha malam Kamis. Ini kalau ada orang bayar sebenarnya nggak kuat, makanya kalau ada enak jajanan daripada pesantren, daripada gotong royong. Nah sekarang orang di pesantren, orang di gotong royong bayar 100.000. Artinya apa? Kita meyakini pesantren Wirausaha itu lebih mahal daripada uang itu sendiri. Kita meyakini bahwa gotong royong satu itu sebagai ruang pertemuan untuk kita saling menyapa, saling bertanggung jawab, membersihkan kampung ini, sehingga kita benar-benar meyakini ini tindakan sosial yang baik. Dan ini mahal. Kemudian malam Jumat ada yasinan, bapak-bapak, ada Jumat berkah pagi, ada kajian suruh, kalau Sabtu makan-makan, kalau Sabtu jam 9 ada wes payuni, Sabtu pagi jam 7 gotong royong, Sabtu sore gotong royong, Minggu pagi sedekah makanan, infak, ke musola dan bekas pasar, Minggu malam Senin ada kopi, snack bapak-bapak, Selasa malam Rabu ada tahsil Quran, habis maghrib mak-mak belajar Quran, pengajian mak-mak rutin Jumat siang, yang biasanya mak-mak di musola ya, Selasa ya, hari Selasa, kemudian Senin sampai Kamis ada anak-anak TPA yang dibina oleh santri-santri. Ini Bu, Bapak Ibu semuanya, kalau di tempat lain mereka tidak kuat menjalani ini, tapi karena kita menjalaninya dengan happy, ini menjadi kekuatan besar yang disebut dengan social return. Apa itu social return? Keuntungan sosial. Karena ini akan membentuk karakter antar generasi, sehingga tindakan-tindakan rutin seperti ini menjadi hal yang penting. Dan kalau kampung lain itu meniru, insya Allah maju. Sialnya, sayangnya, kampung lain belum tentu berani meniru apa yang sudah dikerjakan oleh musola ini. Nah ini misalnya dalam usaha mak-mak ini, mak-mak kalau bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dinamika pemberdayaan. Saya menyebutnya Propi PA. Apa itu Propi PA? Mereka itu biasanya memusuhi pemberdayaan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar, kemudian kita menjelaskannya pelan-pelan, kemudian menunggu waktu sampai orang itu paham bahwa ini adalah hal baik. Siapakah Propi PA? Propi PA itu ada 8. Kita singkat Propi PA. 1, pemalas. Yang kedua, oportunis. Oportunis itu gelem untung nek rugi wegah. Yang ketiga itu pengecut. Orawannya melakukan hal baru nggak berani. Individualis, wes akar-akarnya dhewe, yang nggak mau membaur sama masyarakat. Saya repot yang kelima, provokatif. Biasanya pinter, tapi kemudian provokatif. Malah paling kalau bulan paling berbuat. Jadi selalu negatif lah. Jadi dia lebih pada negatif tinggi daripada positif tinggi. Padahal positif itu penting. Yang kelima, egois. Dia mau menang sendiri. Orang lain harus salah, dia harus benar. Orang lain harus kalah, dia harus menang. Itu egois. Yang keempat, yang ketujuh, apatis. Apatis itu nggak mau tahu. Ada kalau etika kok, aku tak datang cireng, aku tak datang dok, apa ya? Dia pakai apatis itu nggak mau tahu. Seakan kamu mengalah gitu. Yang kedelapan, culas. Nah, culas ini ya licik. Licik iya oke. Undian malah dijoli. Rawat.
Dengan apa tadi? Sosial meter tadi. Yo pesantren, yo gotong royong, yo ngaji, macam-macam. Dengan agama lah orang akhirnya jadi tambah benar. Kita semua juga punya kekurangan itu kok. Saya pribadi juga mungkin pernah memiliki karakter salah satu dari 8 hal ini yang kita sebut kopi PA. Lalu bagaimana menanggulanginya? Nah ini kita harus cari 7 teman pemberdayaan. Kita sebut sebagai 7S. Bukan stres ya. 1, sabar. Nah, sabar itu ya gini. Sabar itu banyak. Sabar itu diam, menang itu juga sabar. Sabar itu diam, menang, nggak maksudnya tapi bergerak itu juga sabar. Jadi sabar itu ada tingkatannya. Sabar sambil mengupayakan hal-hal baik itu juga sabar. Sabar sambil menunggu orang juga paham itu juga sabar. Sabar sambil terus membuat guyon supaya orang tidak sakit hati kalau dibully itu juga sabar, ya kan? Sabtu kamu ngisi kajian suruh, ya kan? 2 kali pertemuan kapan? Nah, kita harus sabar, kan? Kan nggak boleh kita marah itu. Sabtu semua jauh kawanan kan nggak boleh gitu, kan? Tapi ya kita sabar. Kenapa Edi terus? Karena Edi warga sini, pemuda sini. Ini si Randi kan bukan warga sini. Ubay bukan. Si Abil apa lagi gitu. Kita pakai sampelnya Mas Edi. Gak apa-apa Bil. Kemudian yang kedua setia. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Setia itu dalam arti gini. Kita harus percaya orang di sekitar kita itu adalah orang yang benar-benar bisa kita ajak untuk maju bareng-bareng. Misal saya terus terang kalau sama Bu Tri, Bu Al, Bu Ros, Bu Jana, itu aku percaya. Kenapa? Itu sangat dekat sekali dengan bangunan musola ini. Kadang malah cukup tiba apa sih, ya kan? Ya, contoh kalau Jumat berkah itu, mesti kan kotor juga di tempat Bu Al. Tapi Bu Al itu mau tempatnya dijadikan tempat untuk Jumat berkah. Itu kan menarik. Coba deh Bu Al itu mau angel. Masa kayak ngobrol nyampak ke Jumat. Misalnya kalau Bu Al susah gitu. Artinya kita butuh orang yang benar-benar setia itu dalam arti ini hal baik. Lalu kita lanjutkan terus menerus. Ya kan? Dan banyak sekali emak-emak di payung itu wonge entek. Sing angel nek orang angel ya entek ini. Ya kan? Dan itu masih bisa dibenahi. Yang ketiga adalah santun. Nah ini santun itu macam-macam. Santun itu ya primo bisa, santun itu ya sopan santun. Tapi ada juga yang galak, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata galak itu dibutuhkan supaya orang tertib. Nggak berarti harus sing santun itu sing paling rapi juga enggak. Tapi 7 teman pemberdayaan, santun itu menempatkan pada satu sikap di mana kita tidak perlu ngegas terus. Kadang kita harus slow ya menanggapi. Kenapa? Engkau lah kemarin diri, engkau lah masalah itu selesai sendiri. Yang keempat solid. Nah ini solid ini penting. Jadi kita semua yakin bahwa gerakan pemberdayaan ini awalnya memang susah, tapi pelan-pelan ada kolaborasi. Ternyata BRI kemarin kasih sembako, itu kan luar biasa. Kalau tidak ada sebuah ritme solid, contoh kemarin Bu Tri itu tidak diinstruksi siapapun, tahu-tahu beliau nalangi dulu. Itu kan kalau memang mulai aneh, ngopoin nalangi itu satu dewi oke lah, lihat pokoknya buat di depan keris orang belum buat gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa oke solid demi teman-teman, demi semua pedagang, beliau nalangi dulu dan kemudian diambilkan. Itu kan artinya kita sama-sama oke, kita nggak mungkin sempurna, tapi kita sama-sama bisa saling membantu. Yang kelima itu smart, cerdas. Nah, misal Tasya, penyiram kembang,
gusolan ning karep enek iki jenenge gak cerdas. Ya, Jangan asal apa. ya contohnya. Yang keenam strong. Kalau strong ini ramah. Strong ya. Ma, nyapu siapa? Ma, kayak kamu mah dicuci piringnya di dapur kayak siapa? Strong ya. Strong ya. Dasar apa ini? Terus ketujuh adalah skill. Skill itu apa? Kemampuan. Orang bisa sekolah tapi dia tidak terlatih. Kalau orang di pemberdayaan dia akan terlatih. Banyak orang terdidik tapi tidak terlatih. Makanya sekarang saya pernah menyampaikan banyak S2 nganggur. Belum lama ada dosen UIN Raden ngomong ke saya, Pak, kami ada kader peneliti S2 di UIN Raden adakah lowongan dosen di IAIN Metro? Langsung tak jawab, sudah penuh. Alumni IAIN Metro saja banyak yang nganggur, apalagi ini mau terima kampus lain. Jadi alumni S2 UIN mau daftar dosen di IAIN sudah penuh. Saya bilang, udah tidak ada lagi pendaftaran dosen. Yang dokter saja banyak yang nganggur. Apa tandanya? Tandanya adalah pendidikan kita itu hanya masih sebatas terdidik. Terlatihnya di mana? Di masyarakat. Belajar jadi MC, belajar ngomong di depan publik, belajar untuk bisa desain kanva, belajar bikin video. Kayak Mas Edi itu belajar roasting kopi, bikin cireng, macam-macam. Jadi menunjukkan bahwa sekolah penting tidak penting, tapi juga penting lagi adalah kita juga bisa punya skill sehingga dengan bisa bikin churros, apa namanya? Churros. Churros ya. Bisa bikin bakpao, bakpao, ya kan? Itu menunjukkan bahwa orang punya skill dan itu tidak terlatih di sekolah, begitu. Sekolah tidak mengajarkan itu. Nah, terakhir saya ulangi lagi. Kita itu tidak pernah tahu Bapak Ibu bahwa ternyata pemberdayaan ini membawa kita bisa kemana saja. Awalnya bikin pasar tidak seberapa dipercaya. Awalnya bikin mural. Mas Edi dulu luar biasa perjuangannya bikin mural kampung ini. Asabikuna awalun lah. Nah, kalau sahabat Rasul itu ada namanya asabikuna awalun. Wino cara musuh bahwa jadi musuh sikit. Zaman perjuangan dakwah itu Rasul dan para sahabat itu sahabat ada yang disebut 10 asabikuna awalun. Nah, dalam perjuangan dakwah pemberdayaan kayu ini Mas Edi itu termasuk dari 10 sahabatnya Pak Haji Sobar. Pak Komaro itu masuk. Jadi kalau masuk surga itu Mas Edi masuk sini karena dulu yang kurang. Alvin sebenarnya orang gue tapi seorang itu ada musola gitu. Langsung diajak ya gitu. Aku itu asal bikin awal, tapi dia kayaknya lagi membelot ke Abu Lahab. Coba besok diajak besok diajak kumpul, besok masuk pakai ke sini. Nanti sore ya, aku pakai ke sini. Nanti Alvin diajak kumpul ya. Jangan kumpul itu. Wah, ya, kalau nggak bisa tuh, kalau lagi datang bulan nggak boleh diajak lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya, kita bisa saling sharing. Saya bukan pemateri monoton gitu, tapi kita sama-sama diskusi kira-kira komentar Bapak Ibu penting. Kira-kira musola ke depan itu idenya seperti apa, anak mudanya mau disetting seperti apa, kita butuh. Dan kami itu bersyukur karena banyak orang dari tempat kampung-kampung lain itu juga hadir di sini untuk menjadi keluarga di PAI. Saya terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini bukan hanya jadi teman dunia, jadi jadi teman di akhirat. Ketika ketemu Tasya di surga itu, wah, itu suaranya orang pembangunan.